Kami memiliki ekspektasi tinggi dalam grup ini karena mereka adalah wajah baru yang dapat dibandingkan dengan Blackpink. Tapi emang nggak mirip sama sekali guys, serius nggak mirip banget, kayak beda bahwa mereka itu akan naik sementara untuk Hyojin itu tidak. Oh my god. Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita itu akan ngebahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita tentang Treasure yang dikabarkan akan segera melakukan comeback pada paruh kedua tahun ini. Nah, menurut YG Entertainment, mereka itu telah merilis 4 album dalam seri The First Type dalam setahun dan membutuhkan waktu sekitar 53 hari untuk mempersiapkan comeback mereka. Nah, penjualan grup dari 4 seri ini telah melebihi 1 juta eksemplar. Setelahnya mereka juga populer di Eropa dan Amerika Serikat, terutama di negara-negara Asia, mulai dari Jepang hingga Cina. Dan menurut Husband, tingkat pembelian album Treasure di Korea dan Jepang merupakan yang tertinggi dibandingkan negara lainnya yang masing-masing sebesar 26%, diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara pada 20%, Cina di 15%, Eropa di 8%, dan Amerika di 3%. Secara khusus, dengan 4 member Jepang, mereka telah memuncaki 5 tangga album mingguan Jepang, mulai dari Oricon, Line Music, hingga Billboard Jepang. Treasure pun berkata, terima kasih kepada para Teume yang selalu bersama kami. Kami akan kembali dengan wajah yang lebih baik dan lagu yang lebih baik. Kami harap kalian dalam kondisi yang sehat sampai saat itu. Dan berbicara mengenai Treasure sendiri itu telah merilis lagu Everyday untuk para penggemar mereka dalam perayaan ulang tahun debut pertama mereka. Romantis banget kan guys? Dalam lagu itu, Treasure mengungkapkan keinginan para membernya untuk selalu bersama dengan para penggemar setiap hari. Tak mengherankan ya jika para penggemar Treasure menganggap lagu tersebut sangatlah istimewa. Terlebih, lagu itu dibuat dengan melibatkan langsung para penggemar. Jadi pada tanggal 27 Mei, Treasure membuat sesi V Live Never. Jadi dalam sesi itu diadakan polling nih, di mana para penggemar itu dapat memilih irama untuk lagu tersebut. Dan dalam kurun waktu 1 jam, lebih dari 70.000 penggemar telah berpartisipasi dalam pemungutan tersebut. Mayoritas dari mereka juga menginginkan melodi yang menyegarkan. Treasure pun menampung usulan itu dan memasukkan dalam penulisan, komposisi, perekaman, penyutradaraan, dan produksi video musik untuk lagu tersebut. Well, kita harapkan semoga comeback dari Treasure dapat sukses, dan kita harapkan semoga comeback kali ini lebih wow dari sebelumnya, dan semoga di comeback kali ini mereka itu mendapatkan trofi kemenangan pertama mereka. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari Hype dan juga Star Music yang dikabarkan akan segera menerbitkan girl group baru. Dan girl group baru dari Hype Star Music ini diyakini menjadi tandingan Blackpink. Hype, perusahaan yang menaungi berbagai anak perusahaan ternama ini akan segera mendebutkan girl group baru dalam waktu dekat bersama dengan Star Music. Kabar ini itu muncul setelah informan dari Hype membeberkan kepada media pada hari ini tanggal 9 Agustus. Jadi informan tersebut mengatakan bahwa kami berencana untuk mendebutkan girl group pada perempatan akhir tahun ini. Namun untuk jadwal pasti, jumlah member, dan jenis musik mereka itu masih dirahasiakan. Kami memiliki ekspektasi tinggi dalam grup ini karena mereka adalah wajah baru yang dapat dibandingkan dengan Blackpink, baik dalam penampilan maupun kemampuannya. Pada bulan Juli 2021 yang lalu, Hype diketahui telah mendaftarkan berbagai merek dagang melalui Kipo, yang salah satunya adalah Red Marble, yang mana Red Marble ini diyakini sebagai nama dari NGG, Hype Label, dan juga Star Music. Sementara itu, dirumorkan juga bahwa 2 gadis dengan seragam sekolah yang ditampilkan dalam MV terbaru BTS yang Permission to Dance merupakan bagian dari girl group terbaru Hype dan juga Star Music. Waduh, jadi penasaran ya bagaimana nih NGG dari Hype Label dan juga Star Music. Aduh, kapan sih debut, jadi nggak sabar deh. Dan kalau kita berbicara mengenai grup baru yang akan segera debut, ada juga debut dari grup baru YG Entertainment, yang mana grup baru dari YG Entertainment ini diketahui bernama Baby Monster.
Dan baru-baru ini kita itu mendapatkan bocoran mengenai debut dari girl group baru YG Entertainment tersebut. Jadi ada seorang CEO dari jaringan restoran YG Entertainment yaitu YG Foods baru-baru ini berbicara tentang girl group rookie dalam sebuah wawancara. Nah, wanita ini menjawab bahwa dia itu bekerja dengan girl group baru YG yang disebut sebagai Baby Monster, dan dia juga mengatakan bahwa Baby Monster ini punya 10 member. Nah, untuk informasi ini emang kita dapetin secara eksklusif banget sih guys, dan memang belum pernah dirilis oleh YG Entertainment sebelumnya. Dan gak hanya itu saja, ia yang berposisi sebagai mentor ini mengatakan bahwa 10 member Baby Monster berkualitas luar biasa dan layaknya punya 10 Jennie Blackpink dalam satu grup. Wah, debak banget kan? Sementara itu jumlah member memang belum diketahui sejak Maret lalu. 10 bisa saja hanya seleksi trainee yang kemungkinan akan debut. Mengetahui bagaimana YG bekerja, mereka tidak akan mungkin memberitahu begitu saja. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga. Kali ini datangnya dari Kai. Jadi penyanyi Amerika yaitu Tinashe mengungkapkan bahwa dia itu siap berkolaborasi dengan Kai EXO. Streaming baru-baru ini diselenggarakan di aplikasi radio sosial Stationhead oleh halaman penggemar Tinashe dan juga Kai. Masing-masing adalah @Tinashe Diary dan juga Station Kai. Dan gak hanya itu saja, pihak penyelenggara streaming party berhasil membuat Tinashe tampil spesial selama streaming berlangsung. Dan selama penampilan dari Tinashe, dia berbicara tentang album terbarunya yaitu 333 yang dirilis kembali pada tanggal 6 Agustus. Dia juga menjawab banyak pertanyaan dari penggemar, termasuk kemungkinan berkolaborasi dengan salah satu member dari EXO yaitu Kai untuk sebuah lagu di masa depan nanti. Sementara untuk lagu solo Kai yang Nothing on Me mengalir di latar belakang, salah satu pembawa acara bertanya kepada Tinashe apakah dia siap untuk berkolaborasi dengan Kai karena semua orang ingin tahu. Dan tanggapan Tinashe membuat para penggemar bersemangat dengan mengatakan, "Oh, tentu saja, kenapa enggak ya? Saya itu suka banget loh dengan yang namanya collabs. Itu akan menjadi something yang menarik. Katakan padanya untuk ayo pukul aja aku, kirimin saya sebuah lagu." Mantap banget ya Tinashe ya. Dan jika Tinashe berkolaborasi dengan Kai, ini sebenarnya menjadi hal yang bukan pertama kalinya untuk penyanyi Amerika Serikat itu berkolaborasi dengan member dari EXO. Kalau kita comeback di tahun 2016 ya guys, Tinashe ini juga pernah bekerja sama dengan member EXO yang lain yaitu Chanyeol untuk fitur di Far East Movement dan lagu kolaborasi Marshmello Real Love. Dan setelah pesta streaming, #Tinashe x Kai itu menjadi trending di berbagai negara. Ketika penggemar mengetahui bahwa Tinashe siap berkolaborasi dengan Kai, penggemar tidak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat melihat kolaborasi mereka di masa depan nanti. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga bersemangat untuk melihat bagaimana collab mereka? Ini kalau benar-benar terjadi ya guys, soalnya kan ini masih playing gitu. Dan kalau kita berbicara mengenai masalah collab-collabannya, ada juga nih guys yang dibuat heboh dengan kemungkinan BTS yang akan berkolaborasi bersama dengan Jennifer Lopez. BTS sendiri itu telah berkolaborasi dengan banyak artis barat, dan sekarang rumor mengatakan bahwa mereka akan bekerja dengan Jennifer Lopez aka J.Lo di belakang layar. Jadi semuanya itu dimulai ketika kedua artis tersebut menjadi mutual dan saling follow di Twitter. Dan gak lama kemudian Jennifer Lopez memposting ulang video TikTok dari produser musik Carnival yang menggabungkan lagunya dengan Rauw Alejandro, Cambie El Paso, dan Permission Dance dari BTS. Dia membagikan mashup di akun Instagram resminya dalam sebuah cerita dan menandai akun BTS. Awal pekan ini J.Lo mempertahankan kecintaannya pada remix Permission to Dance yang unofficial dengan mentweet TikTok dari koreografer Sienna Lalau yang menarik di dalamnya. Dan sekarang Jennifer Lopez juga membuat penggemar bertanya-tanya sekali lagi, apakah dia benar-benar menyukai mashup atau dia mengisyaratkan sebuah kolaborasi. Dia membagikan remix BTS X J.Lo sekali lagi di Twitter, tapi kali ini lagunya diputar ke klip dia bernyanyi dan menari mengikuti musik. Tweet tersebut telah disukai dan di-retweet oleh banyak penggemar, tetapi juga Jenna Andrew, penyanyi penulis lagu Kanada yang termasuk BTS Butter, Dynamite, dan juga Permission to Dance. Jadi kalau BTS dan Jennifer Lopez sedang menjalankan musik baru, of course kita sebagai penggemar sangat menantikan bagaimana hasil kolaborasi dari mereka.
Dan untuk berita yang terakhir kali ini kita akan membahas mengenai netizen yang naik pitam dikarenakan Mnet menyebutkan bahwa peserta dari Girls Planet 999 ini mirip dengan Jui dan juga Momo dari Twice. Program terbaru Mnet yaitu Girls Planet 999 kembali mengundang kemarahan netizen Korea Selatan terhadap klaim terbaru mereka untuk peserta program tersebut. Melalui episode pertama mereka yang ditayangkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2021 yang lalu, Girls Planet 999 menyebutkan bahwa dua membernya punya wajah yang mirip dengan member dari Twice. Pada grup Korea, peserta Choi Hye-rim disebut punya wajah yang mirip dengan Jui Twice. Sementara itu, peserta asal Tiongkok, Jang Luofei, diyakini punya wajah mirip dengan Momo Twice. Hal ini pun membuat netizen menjadi berang karena tak melihat sama sekali kemiripan dua peserta tersebut dengan member dari Twice. Komentar mereka kayak gini guys, yang kedua sama sekali tak mirip dengan Momo, yang pertama mirip Kim Minju tapi dengan ukuran mata yang dikurangi 80%. Apakah mereka pikir semua orang mirip ya asalkan punya mata, hidung, dan mulut? Choi Hye-rim lebih mirip Kim Minju dibandingkan dengan Jui. Aku pikir mereka tak tahu wajah Jui seperti apa ya. Jujur kalau aku lihat sih ya, apalagi yang untuk Momo, bukan mau ngejudge atau mau nge-hate atau gimana ya, tapi emang nggak mirip sama sekali guys, serius nggak mirip banget, kayak beda. Habis itu untuk yang Choi Hye-rim juga kalau aku lihat memang kayak apa ya, nggak mirip sama Jui, serius kayak different banget. Jadi nggak heran sih kalau emang banyak netizen yang agak marah gitu sama Mnet gitu ya, artisnya dimiripin dengan ini, dimiripin dengan itu. Dan gak hanya dimiripin dengan Jui ataupun Momo, ada juga peserta dari Girls Planet 999 itu juga dimiripin dengan berbagai idol K-pop yang lain. Salah satunya adalah Irene dari Red Velvet. Terus kenapa sih mereka melakukan hal ini? Of course, salah satunya adalah untuk menarik perhatian penonton. Karena kalau ada trainee yang mirip dengan idol ini, idol itu, of course, banyak orang yang kepo nih dan jadinya ngepoin tentang trainee tersebut. Dan kalau udah kepo dan tertarik sama programnya, ya udah pasti bakalan nontonin programnya more and more. Dan kalau kita berbicara mengenai Girls Planet 999, ada something yang terjadi juga nih guys, yaitu mengenai drama antara Puyaning dan juga Eugene dari CLC. Jadi pekan lalu Mnet ini telah merilis preview untuk program survival mereka dan banyak yang mengejutkan para penggemar ketika ada trainee dari Cina yaitu Puyaning yang tidak ragu-ragu untuk ngedis si Eugene dari CLC. Jadi sebelum penampilan Puyaning bersama dengan kontestan Cina lainnya untuk lagu Helicopter CLC, Yo Jinggu sebagai MC itu kayak bertanya nih sama dia apakah mereka akan dapat tampil dengan baik bahkan dengan kehadiran Eugene. Puyaning pun dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka akan tampil lebih baik dari aslinya. Waduh. Dan dia juga menambahkan bahwa mereka itu akan naik sementara untuk Eugene itu tidak. Oh my god. Nah, perhatiin jauh berakhir sebelum penggemar dapat melihat reaksi lengkap Eugene. Pada tanggal 6 Agustus, episode pertama akhirnya ditayangkan dan interaksi penuh antara Eugene dan Puyaning pun terungkap. Daripada secara eksplisit mengatakan apapun, Eugene memutuskan untuk menarik helikopter untuk menunjukkan kepada Yuning seperti apa aslinya. Puyaning pun mengangguk sebagai jawaban. Dan setelah pertunjukan, Eugene memuji tim Tiongkok atas kekuatan dan energi mereka. Sambil tertawa, dia tidak melewatkan kesempatan untuk memuji lagu tersebut. Waduh, kayak panas gitu ya kan. Tapi Eugene profesional banget sih guys. Oke guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. I'm so pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.